Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Rahasia Cucuku, Horror Movie. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kanita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Safitri, nenek pulang nak, teriakku dari depan rumah. Oh iya, namaku Nurmia. Aku memiliki seorang cucu yang bernama Safitri, anak dari putriku yang bernama Liana, dan menantu yang bernama Iwan. Liana adalah anak tunggalku satu-satunya. Namun anak tunggalku itu telah meninggal 2 tahun yang lalu bersama suaminya karena kecelakaan. Setelah 2 tahun orang tua Safitri meninggal dunia, 2 bulan yang lalu suamiku kembali berpulang ke pangkuan ilahi. Tinggallah aku dan cucuku yang hidup berdua di rumah yang cukup besar ini. Nenek, ucap Safitri setelah membukakan pintu. Aku menatap gadis berusia 21 tahun itu. Sedangkan aku sendiri sudah berusia 62 tahun. Di usiaku yang sudah tua renta ini, hanya cucukulah yang mengurusku. Namun meski di umur seperti ini, aku masih merasa kuat dalam beraktivitas sehari-hari di ladang. Aku juga tidak ingin menyusahkan cucuku. Nenek dari mana? Tanya Safitri. Loh, kok dari mana? Ucapku heran. Pasalnya kenapa Safitri bertanya aku dari mana? Bukankah sejak aku berangkat 2 minggu yang lalu ke desa sebelah ke rumah saudaraku, aku sudah memberitahukan untuk Safitri. Maaf nek, maksudnya nenek masuknya istirahat, ucap Safitri gelagapan sambil memegang tanganku. Nenek sarapan ya nek, ucap Safitri lagi menyotorkan nasi dan beberapa lauk pauk untukku. Safitri, pipi kamu kenapa? Tanyaku. Ini nek, ini tanda lahir aku nek, kadang muncul sendiri, ucap Safitri menundukkan pandangannya. Jelas saja ucapan Safitri tidak masuk akal, karena aku tahu persis dia tak memiliki tanda lahir. Sejak kapan Safitri memiliki tanda lahir di wajah yang bahkan muncul sendiri? Setelah selesai makan, aku pun malam itu merebahkan diri di kamar seperti biasanya, karena kecapean seharian jalan kaki dari desa sebelah. Nenek, tolong Fitri nek. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku mendengar suara seperti suara Safitri menangis dari arah dapur. Membuatku terbangun karena takut terjadi sesuatu kepada cucuku. Fitri, kamu kenapa nak? Tanyaku dari kejauhan. Remang-remang aku melihat Safitri duduk menangis di kursi yang ada di meja makan dan menghadap ke arah jendela. Rambutnya terurai panjang, Safitri memakai baju daster bunga-bunga. Fitri, panggilku lagi mendekat dan memegang pundak Fitri. 5 menit kemudian Fitri berhenti menangis, namun lampu dapur belum kuhidupkan. Tolong aku nek, mereka jahat, ucap Fitri lagi kemudian berbalik ke arahku. Dek. Seketika jantungku hampir berhenti berdetak. Nafas ini rasanya sesak sekali. Keringat dingin membasahi pelipis dan wajah keriputku ini. Aku ingin berteriak, namun tak bisa. Suaraku tertahan di tenggorokan bak orang yang ketindihan. Aku hanya bisa beristighfar di dalam hati. Bagaimana tidak, aku melihat wajah Fitri penuh dengan luka sayatan, dan tepat di dahinya seperti luka bacokan yang amat dalam. Nenek. Aku berteriak memukik saat seseorang memegang pundakku dan memanggilku. Dengan secepat kilat aku menengok ke belakang, ternyata dia adalah Safitri cucuku. Jika cucuku berada di belakang, lantas siapa yang ada di hadapanku? Sosok yang menyerupai cucuku sangat menyeramkan di penglihatanku.
Dengan secepat kilat aku kembali menoleh ke arah sosok Savitri yang menyeramkan tadi. Namun di dapur tak ada siapapun. "Fitri, kamu dari mana, Nak?" tanya aku dengan nafas ngos-ngosan, dadaku naik turun. "Tadi kan aku tidur, Nek," ucap Fitri. "Kenapa emang, Nek?" tanya Fitri lagi sambil menuangkan air di teko ke gelas. "Nggak apa-apa, Nak. Tidur aja ya. Nenek juga mau tidur," ucapku. Fitri mengangguk, kemudian dia berjalan ke arah kamarnya. Ada yang aneh dengan cucuku itu. Mengapa ia berjalan terseok-seok? Saat aku meninggalkannya, dia baik-baik saja. Dak 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 dak. Saat aku merebahkan diri di tempat tidur, aku mendengar suara ketukan pintu jendela kamarku. Diketuk membuatku terjingkat kaget. "Siapa?" teriakku. "Nenek, tolong Fitri." Dek, jantungku hampir berhenti berdetak. Aku tidak berani membuka jendela kamar sebab aku masih teringat dengan sosok menyerupai Fitri yang menyeramkan di dapur tadi. Wajahnya yang penuh luka sayatan dan jidatnya yang ada luka bacok dan membuatku ketakutan. Terpaksa aku mengabaikan suara tangisan itu dengan membaca doa-doa yang aku hafal. Sayup-sayupku dengar suara itu perlahan menghilang dan menjauh. "Alhamdulillah ya Allah," gumamku bernafas lega, kemudian aku tertidur hingga pagi tiba. "Fitri, bangun Nak. Nenek udah siapkan sarapan untukmu. Ayo bangun, kita ke ladang ya," teriakku di depan kamar Savitri. Pintu kamar pun terbuka. Tampak Savitri berdiri dengan menyanggul rambutnya. Tumben sekali, anak itu menyanggul rambutnya padahal ia tak pintar menyanggul rambut sebelumnya. "Nenek duluan saja, aku mandi dulu," ucap Fitri tanpa ekspresi. Aku pun mengangguk, kemudian berjalan menuju ke meja makan. Dengan langkah tertatih-tatih, tubuh rentaku yang sudah memungkuk ini perlahan berjalan menuju meja makan menunggu cucuku. Setelah 15 menit menunggu, Savitri telah keluar dari kamarnya. Dengan handuk ia bungkuskan di kepalanya. Kemudian ia berjalan mendekat ke arahku dan menciumi kedua pipiku. "Selamat pagi nenekku sayang. Gimana? Nenek sehat?" tanya Fitri begitu antusias. "Alhamdulillah, nenek baik-baik saja. Kamu gimana selama nenek tinggal?" tanya aku. Fitri juga baik-baik saja, Nek," ucapnya sedikit menunduk. "Alhamdulillah, ayo makan Nak. Habis ini ke ladang ya," ucapku tersenyum ke arahnya membuatnya mengangguk. Setelah selesai makan pagi itu, aku dan Fitri pun pergi ke ladang. Namun aku menyuruh Fitri untuk pergi ke ladang duluan saja karena aku masih singgah sebentar ke warung untuk membeli cemilan yang akan dibawa ke ladang. "Nek, jalannya di mana ya kalau ke ladang?" tanya Fitri membuatku mengerutkan kening. "Loh, kok nggak tahu jalan ke ladang? Bukannya tiap hari kamu ke sana sendiri?" ucapku membuat Fitri gelagapan. Maksud aku lewat mana, Nek? Jalan pintasnya ada nggak?" jawab Fitri terbata-bata. Bahkan aku melihatnya seperti gemetar. "Oh alah, lurus aja ikut jalan setapak itu. Terus ada sungai. Nah, kamu terus ke sana aja. Setelah itu belok kiri. Terus ada gubuk. Nah, itu ladang kita. Ada-ada aja kamu," ucapku terkekeh sambil menepuk bahunya pelan. Fitri langsung mengangguk cepat, kemudian dia pergi dari hadapanku dengan tergesa-gesa. Aku hanya bisa geleng kepala melihat tingkah cucuku itu. Setelah menyuruh Savitri ke ladang lebih dulu, aku pun pergi menuju ke warung Fatimah untuk membeli cemilan hendak dibawa ke ladang. Karena aku sudah terbiasa bekerja ditemani dengan cemilan meski usiaku sudah berlanjut. Aku juga masih suka ngemil cemilan. "Nak, ada cemilan gak? Masih jual kue bolu gak?" ucapku pada Fatimah. Wanita beranak dua itu segera menghampiriku kemudian menyambutku dengan ramah. "Oh, ada Nek Nurmi. Nenek mau yang harga berapa?" ucapnya tersenyum ramah. "Harga 15K aja.
Ucapku menyodorkan uang 10 ribuan dan 5 ribuan. Makasih ya, Nek. Oh iya, Safitri mana, Nek? Kok aku nggak pernah lihat lagi? Pertanyaan Fatima menghentikan langkahku. Safitri ada kok. Tadi dia di ladang, aku suruh duluan. Ucapku tersenyum. Safitri sehat kan, Nek? Tanyanya lagi. Sehat, alhamdulillah sehat kok. Ucapku. Alhamdulillah, syukurlah, Nek. Soalnya khawatir banget sama Safitri. Karena sebelum nenek pulang, aku sempat mendengar teriakan Safitri pada malam minggu itu. Cuma nggak jelas-jelas banget, Nek. Soalnya waktu malam minggu itu kan hujan sama angin kencang. Jadi samar-samar aja aku dengar Safitri kayak teriak minta tolong gitu, Nek. Ucap Fatima. Kamu benar? Tanyaku memastikan. Benar banget, Nek. Demi Allah saya nggak bohong kok. Tapi alhamdulillah pas pagi aku lihat Safitri baik-baik saja. Dan kata nenek tadi dia sedang di ladang. Ucap Fatima lagi dengan raut wajah yang serius. Oh ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya, Fat. Ucapku kemudian berlalu pergi. Di sepanjang jalan aku terus terngiang-ngiang dengan ucapan Fatima bahwa dia mendengar suara teriakan Safitri meminta tolong saat malam minggu. Aku jadi teringat pada sosok Safitri yang semalam datang menghantuiku, datang meminta tolong. Namun nyatanya Safitri baik-baik saja saat ini. Sebenarnya ada apa dengan anak itu? Sesampainya di ladang, aku melihat Safitri duduk di gubuk yang ada di ladang itu. Aku segera menghampirinya dan membawa kue bolu kesukaannya. Maaf ya, Nek, aku istirahat tadi, nunggu nenek aku belum kerja. Ucapnya. Gak apa-apa, Nak. Ini nenek bawain bolu kesukaan kamu dari warung Fatima tadi. Ucapku menyodorkan bolu itu. Gak usah buat nenek aja. Aku udah punya bekal kok. Ini aku bawa tadi. Ucapnya memperlihatkan bekal di tangannya. Aku merasa aneh selama ini Safitri tidak pernah suka dengan ikan asin. Mengapa sekarang ia menyukainya? Bahkan ia menaruh ikan asin dan sambal itu di bekalnya. Tumben kamu suka ikan asin. Perasaan selama ini gak suka. Ucapku membuat Fitri gelagapan. Nek, lagi pengen aja makan ini, Nek. Ucapnya terkekeh, tangan kanannya menutupi mulutnya. Setelah itu suasana pun kembali hening dan tak ada lagi obrolan. Kami pun memulai pekerjaan dengan mengarit rumputan yang ada di pinggir ladang itu. Saat sedang mengarit rumput, tatapan mataku tertuju pada Safitri, cucuku itu. Tidak seperti biasanya saat mengarit, biasanya dia sangat lincah dan cekatan. Namun kali ini Safitri seperti orang yang tak pernah bekerja, gerakannya sangat lambat mengarit rumput. Bahkan sesekali ia mengeluh karena banyaknya serangga. Padahal sebelumnya Safitri telah terbiasa bekerja mengarit rumput. Ia tak peduli seberapa banyak serangga, namun kali ini ada yang berbeda dengannya. Kamu kenapa, Fitri? Tanyaku. Enggak, jawabnya dengan singkat. Aku kembali fokus mengarit rumput. Saat sedang fokus mengarit rumput, tiba-tiba saja angin berembus kencang. Bersamaan dengan itu, bau amis darah tercium di indera penciumanku, membuat perutku serasa diaduk-aduk, bahkan aku hampir memuntahkan isi perutku. Kenapa, Nek? Tanya Safitri mendekat kemudian memegang lenganku. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Safitri, tiba-tiba saja aku melihat sesuatu bergerak-gerak di balik semak. Aku terus melihat sesuatu yang bergerak di balik semak. Seketika mataku membulat, mulutku menganga lebar. Keringat dingin membanjiri wajah keriputku, ternyata itu adalah... Tubuhku bergetar hebat saat melihat siluet bayangan yang ada di rerumputan liar setinggi dada. Tak jauh dari tempatku dan Safitri mengarit rumput, aku terus melihat siluet bayangan itu. Hingga jelas sosok itu menyerupai Safitri. Tubuh rentaku bergetar hebat saat melihat sosok itu menatapku dengan tatapan sendu. Nenek, tolong, Safitri gak ikhlas seperti ini, ucap sosok itu dengan suara menyayat hati. Perlahan aku menoleh ke arah Safitri. Aku jadi kebingungan.
Jika yang bersamaku adalah Savitri, lantas siapa sosok di balik semak yang menyerupai cucuku itu? Nenek, tiba-tiba Savitri menepuk bahuku dengan lumayan keras, membuatku terjinggat kaget. Iya Tri, ada apa? Tanyaku menoleh cepat ke arahnya. Kemudian aku kembali menoleh ke arah semak belukar. Ternyata di sana tak ada siapapun, hanya semak belukar yang melambai-lambai tertiup angin. Ini udah jam 12 Nek, apa kita nggak pulang dulu? Tanya Savitri menatapku. Iya nak, kita pulang kok, ayo, ucapku dengan nafas ngos-ngosan. Kami pun pergi dari tempat mengarit rumput itu dan berjalan menuju gubuk, kemudian pulang ke rumah. Sesekali aku menoleh ke belakang, entah kenapa perasaanku tak tenang. 20 menit kemudian kami telah sampai di rumah. Aku pun masuk ke kamar mandi, namun saat sampai di kamar mandi aku mengamati kamar mandi itu. Baru kusadari ternyata kamar mandi ini telah ditambahkan campuran semen, hingga kamar mandi seperti terlihat baru. Fitri, kamar mandinya kok seperti ditaruh semen lagi, seperti dicor lagi. Siapa yang ngecor? Tanyaku membuat Fitri gelagapan. Nek, itu kemarin Fitri nyuruh tukang kebun buat menambah semen itu Nek, biar kamar mandinya terlihat baru lagi. Ucap Fitri kemudian berlalu dari hadapanku, padahal aku belum selesai bertanya. Akhir-akhir ini Savitri semakin aneh, bahkan ia tak banyak bicara. Tidak seperti Savitri yang aku kenal, ia seakan berubah 180 derajat. Ada apa dengan cucuku? Semua pertanyaanku terselip di benakku. Aku kembali masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri ini. Saat sedang mandi, tak sengaja mataku menangkap sesuatu cairan kental yang mengering di tembok. Darah, gumamku. Ini darah siapa ya? Kok bisa di sini? Batinku lagi. Entah kenapa aku merasa merinding, serasa ada yang memperhatikan aku dari dalam. Kemudian dengan buru-buru aku segera mandi dan menuju ke meja untuk makan siang bersama Savitri. Fitri, nenek mau tanya sama kamu. Ucapku menghentikan aktivitas makanku dan menatap Fitri. Mau nanya apa Nek? Ucapnya datar. Apa benar saat malam minggu kamu teriak minta tolong? Tadi pagi nenek beli di warungnya Fatima. Dia bilang gitu. Katanya sejak malam minggu kamu teriak-teriak minta tolong. Bahkan ada suara riuh dari rumah ini. Apa itu benar apa yang terjadi saat nenek pergi nak? Tanyaku panjang lebar. Sesaat kemudian wajah Savitri terlihat pucat pasi. Senyumannya juga mendadak hilang. Kemudian wajahnya berganti masam, tangannya juga mengepal saat memegang sendok. Bahkan ia hampir mematahkan sendok di tangannya. Namun sesaat kemudian Savitri langsung beralih menatapku, kemudian tersenyum. Senyumannya yang tidak bisa kuartikan. Gak apa-apa Nek, waktu itu aku lagi nonton TV aja kok. Sengaja aku keraskan suara TV-nya. Mungkin Fatima salah denger Nek, ucapnya lemah lembut. Oh iya nak, ucapku singkat. Setelah selesai makan, aku pun pamit ke belakang rumah untuk mencakul kebun di belakang rumah dan akan aku tanami dengan sayuran. Loh, ini kan kalung Savitri yang aku belikan, kok bisa nyangkut di semak sih? Batinku. Aku mengambil kalung pemberianku pada Savitri. Aku mengamati kalung itu, namun di tempat kalungnya ku temui itu terdapat bercak darah. Saat sedang mengamati bercak darah kering itu, tiba-tiba saja angin berembus kencang, membuatku membuyarkan lamunan. Dan bersamaan dengan itu seketika bau amis darah menyeruak di indera penciumanku, membuatku merasa mual. Seketika aku merasakan cairan kental menetes tepat di dahiku. Cairan kental itu berasal dari pohon bambu yang ada di sampingku, dan cairan itu merupakan darah segar. Dengan perasaan tak enak, aku melepaskan cangkulku perlahan dan menengok ke atas. Cak Fitri.
Ucapku terbata dengan nafas memburuh. Seketika juga aku merasakan merinding yang hebat. Nenek, tolong aku, Nek. Tolong makamkan jasadku dengan layak, ucap sosok yang menyerupai Savitri itu. Tidak, pergi kamu. Kamu bukan Savitri. Kamu bukan cucuku. Pergi, jangan ganggu aku. Jangan, teriakku sembari menutup kedua mataku. Aku ingin berlari, namun tak bisa. Kakiku seakan terkunci. Suasananya juga mendadak mencekam padahal waktu baru menunjukkan pukul 12:30 siang hari. 10 menit kemudian tubuhku kembali bisa digerakkan dan kakiku juga kembali bisa kulangkahkan. Aku menongak ke atas. Sosok yang menyerupai Savitri itu tidak ada lagi di sana. Alhamdulillah, ucapku lega. Namun saat aku menoleh, tiba-tiba saja aku berteriak sekencang mungkin. Pandanganku mendadak gelap. Tubuh rentaku yang dipenuhi keriput ini telah lemas. Bagaimana tidak, di hadapanku berdiri sosok Savitri dengan luka bacokan yang menganga lebar tepat di dahinya dan lehernya nyaris putus. Nenek, tolong aku, Nek, ucap sosok itu dengan tatapan sendu ke arahku. Setelah sosok itu semakin mendekat, tiba-tiba tubuhku bergetar hebat dan aku pun amruk. Tak sadarkan diri semuanya menjadi gelap hingga aku tak mendengarkan apa-apa lagi. Nenek, bangun, Nek. Samar-samar ku dengar suara seseorang yang tak asing di telingaku. Bersamaan dengan itu pipiku serasa ditepuk-tepuk. Aku pun mengerjap kemudian membuka mataku perlahan. Cak Fitri, panggilku. Syukurlah nenek udah sadar, ucap Savitri sambil tersenyum dan meletakkan balsem di atas nakas. Aku melihat di sekeliling, ternyata aku sudah berada di dalam kamar. Aku mengingat-ingat kejadian yang sebelumnya. Seketika aku teringat dengan sosok Savitri yang penuh luka bacokan itu, membuatku mundur dan mencekram selimut dengan erat. Savitri, ini beneran kamu kan? Ucapku bergetar membuat Savitri tersenyum kecut. Iya, Nek, ini aku. Emang kenapa? Nenek kenapa sih? Kok bisa pingsan di belakang rumah? Mana pingsannya lama sekali? Ini udah pukul 8:30 loh, Nek. Ucap Savitri membuat mataku membelalak lebar. Jam 8:30? Tanyaku terbata. Iya, Nek, ucapnya datar. Kemudian dia pergi meninggalkanku. Aku masih tertegun melihat kepergian Savitri. Aku melihatnya berjalan masih sama seperti kemarin. Dia berjalan dengan pincang membuat aku semakin kebingungan. Ada apa dengan cucuku? Dan mengapa sejak kepulanganku dari desa sebelah, sosok mengerikan yang menyerupai Savitri itu selalu menemuiku dan meminta tolong? Malam pun kian larut. Aku tak dapat memejamkan mataku, mengingat semua kejadian-kejadian aneh yang aku alami selama aku pulang dari desa sebelah. Entah mengapa aku merasakan ada yang tidak beres dengan Savitri. Apa yang dia tutupi dan apa maksud sosok menyeramkan menyerupai Savitri itu mendatangiku dan meminta tolong. Malam ini aku tak bisa tidur. Aku memilih ke kamar Savitri untuk memberitahukan sosok yang menyerupai dirinya ini tak bisa dibiarkan. Dok, 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 dok. Fitri, nenek mau ngomong sebentar. Keluar dulu ya, teriakku di depan pintu kamarnya. Kulirik jam dinding telah menunjukkan pukul 11:30 malam hari. Masuk aja, Nek, aku belum tidur, teriak Fitri dari dalam kamarnya. Aku pun segera masuk dan menghampirinya, kemudian duduk di samping ranjangnya. Ternyata Savitri belum tidur. Ia masih memainkan ponselnya yang berlogo Apple. Maafkan nenek, Nak, kalau nenek mengganggu. Nenek mau ngomong sama kamu, ucapku. Savitri menghentikan aktivitasnya bermain ponselnya. Wajahnya terlihat gusar seperti orang yang sedang gelisah. Ngomong apa, Nek? Tanyanya menatapku. Sebenarnya, akhir-akhir ini sejak nenek pulang dari kampung sebelah,
Di rumah ini ada yang aneh, bahkan kesannya pun sangat menyeramkan. Ucapku menatapnya dalam-dalam. Aneh gimana maksud nenek? Tanyanya dengan raut tegang membuatku mengerutkan kening. Menatapnya mengapa Safitri tegang. Apakah ia juga merasakan apa yang aku rasakan? Itu nak, sejak kepulangan nenek dari desa sebelah, nenek merasa di rumah ini auranya mencekam sekali. Dan jujur nenek juga sering didatangi sosok yang menyerupai kamu. Di dahinya terdapat luka bacokan dan lehernya nyaris putus. Ucapku dengan suara lirih, namun Safitri masih mendengarnya. Safitri tak menjawab omonganku. Wajahnya terlihat tegang, bahkan nafasnya memburuh, ia tampak gusar. Namun aku tak menghiraukan itu. Aku kembali menanyai dia sesuatu. Oh iya Fitri, ini ada kalung kamu nenek dapat dari semak kebun belakang rumah. Dan di sana ada bercak darah mengering di semak-semak. Kenapa bisa kalung kamu ada di sana? Dan itu darah apa? Tanyaku penuh selidik, membuat wajah Safitri semakin terlihat panik, bahkan matanya pun membelalak lebar. Nek, iya ini kalung aku. Waktu itu aku lagi nyanggul rumput di kebun belakang. Jadi mungkin kalung aku jatuh. Makasih ya nek. Ucap Safitri gelagapan membuatku semakin menatapnya dalam-dalam. Bahkan di saat aku menatapnya, dia mengalihkan pandangan seperti menghindar saat aku menatapnya. Karena mata sudah mengantuk, aku pun kembali ke kamarku dan merebahkan diri. Namun saat aku melewati dapur, tiba-tiba saja dari dapur terdengar suara seperti isak tangis seseorang. Aku akan membalaskan dendamku sebelum aku pergi dengan tenang. Samar-samar terdengar suara tangis dan umpatan seseorang dari dapur. Aku pun pergi ke dapur dengan langkah pelan. Saat sampai di dapur, mataku membelak lebar melihat sosok Safitri berdiri di samping meja makan. Ia mengenakan daster kuning berbunga-bunga, sama persis seperti baju yang dikenakan Safitri 1 minggu yang lalu saat aku ke desa sebelah. Entah kenapa aku melangkah dengan sendirinya ke arah sosok itu dan memegang pundaknya. Namun tiba-tiba lampu seketika padam, membuat ruangan ini gelap, hanya remang-remang saja yang kulihat karena cahaya rembulan masuk melalui jendela dapur. Sosok Safitri yang mengerikan tadi sudah tidak ada lagi. Kemudian aku pun bernafas lega dan kembali ke kamarku dengan degup jantung yang tidak karuan. Belum juga aku masuk ke kamar, tiba-tiba kembali terdengar suara kegaduhan dari arah kamar mandi. Tolong aku. Siapapun di luar sana, tolong aku. Seketika aku berdiri mematung di tempat suara itu sangat tak asing di telingaku. Itu seperti suara Safitri meminta tolong. Gegas aku berlari ke kamar mandi. Fitri, bagiku ketika melihat di kamar mandi bulir bening mengalir deras dari kedua mataku dan membasahi wajah keriputku. Tepat di sana seseorang membenturkan kepala Safitri di tembok. Sepertinya yang membenturkan kepala Safitri di tembok adalah seorang wanita. Namun wajahnya tak terlihat jelas karena wanita itu memakai sweater berwarna putih dengan wajah tertutup masker. Siapa kamu? Jangan sakiti cucuku. Teriakku berlari ke arah orang yang bersiap menebas leher Safitri itu. Namun aku terhenti di tempat seperti terhalang sesuatu. Seperti ada pagar gaib yang menghalangiku, membuatku hanya bisa menangis histeris. Kamu harus mati Safitri. Jangan harap kamu akan hidup. Kamu harus mati. Tolong. Mataku membelak lebar melihat kejadian di depan mata kepalaku sendiri. Orang itu membacok dahi Safitri dan membenturkan kepalanya ke tembok. Kemudian wanita misterius itu menyembelih leher Safitri dan orang itu tertawa berbahak-bahak. Kemudian menyeret jasad Safitri ke kamar mandi. Tidak, cucuku.
Teriakku memekik dan menutup telingaku. Nenek, bangun Nek. Udah pagi Nenek. Kenapa teriak-teriak memanggil aku? Ada apa Nek? Samar-samar terdengar suara seseorang mengguncang tubuhku. Aku pun membuka mata, ternyata hari sudah pagi. Safitri. Pekiku memeluk Safitri dan membalikkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, membuatnya menatapku dengan tatapan risih. Ada apa Nek? Nenek mimpi lagi kah? Tanyanya dengan nada ketus. Seketika aku terdiam, kemudian aku beristighfar dan mengelus dadaku. Astagfirullahaladzim, ternyata cuma mimpi. Tapi kenapa rasanya begitu nyata? Apa yang terjadi dan kenapa sikap Safitri berubah ketus kepada aku? Seumur hidup cucuku tidak pernah bersikap seperti ini. Ada apa dengan semua ini? Dan mengapa aku mimpi Safitri dihabisi di kamar mandi oleh wanita misterius yang memakai sweater putih? Apakah ini hanya bunga tidur? Batinku bertanya-tanya. Nenek, ucap Safitri mengguncang tubuhku. Iya Safitri, jawabku dengan cepat. Safitri hanya geleng kepala melihatku, kemudian dia pergi meninggalkanku begitu saja. Dasar tua bangka. Walaupun Safitri sudah jauh dan berbicara lirih, namun aku masih dapat mendengarnya. Entah kenapa anak itu semakin hari semakin berubah. Aku merasa dia bukan Safitriku yang dulu, yang selalu lemah lembut dan tidak pernah ketus seperti itu. Entahlah, mungkin perasaanku saja. Berbagai pertanyaan muncul di benakku. Pagi ini begitu cerah. Burung-burung pun berkicau riang di hari Minggu pagi. Anak-anak pun berlarian ke sana kemari, ada juga sebagian anak yang bermain petak umpet dan kejar-kejaran. Langit biru yang cerah dan awan putih yang menghiasi gunung menambah suasana keindahan desa. Aku pagi ini berniat pergi ke warung untuk membeli lauk pauk, karena di rumah persediaan di kulkas telah habis. Nenek mau kemana? Tanya Safitri yang tiba-tiba muncul di belakangku membuatku kaget. Astagfirullahaladzim Nak, kamu ini ngagetin aja. Gerutuku melototi Safitri yang berdiri di belakangku dengan tatapan kosong lurus ke depan. Mau kemana Nek? Tanyanya sekali lagi. Mau ke warung, sekalian jalan-jalan pagi, ucapku. Oh, jawabnya singkat, kemudian Safitri masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya dengan sangat keras, membuatku kembali kaget. Astagfirullahaladzim, ucapku kaget dan mengelus-ngelus dada di usiaku yang sudah menginjak 62 tahun ini. Memang sering kaget, mungkin karena efek usia sudah berlanjut. Dengan langkah pelan aku berjalan menuju ke warung tempatku biasa berbelanja, yaitu ke warung Fatimah. Nenek Nurmia, nenek mau kemana? Singgah dulu Nek. Seseorang berteriak memanggilku. Saat aku berbalik badan, ternyata itu adalah Gita. Wanita berumur 45 tahun itu memanggilku dengan ramah. Aku mau ke warung Nak, lagi mau belanja nih, jawabku tersenyum ke arahnya. Entar dulu naik ke warungnya, sini dulu, jawab Gita. Tetanggaku itu menarik tanganku, kemudian duduk di kursi yang terbuat dari rotan itu. Rizal, teriak Gita. Iya Bu, jawab Rizal putranya Gita. Ada Nek Nurmia, udah lama Nek datangnya. Nenek mau kemana? Ucap Rizal sambil mencium punggung tanganku. Oh, ini aku mau ke warung, tapi tadi disuruh singgah sama ibumu, ucapku tersenyum padanya. Nak, bikinin Nenek Nurmia teh ya, ucap Gita pada putranya. Kemudian Rizal mengangguk dan masuk ke dalam untuk membuat teh. Sedangkan aku hanya duduk diam di kursi rotan bersama Gita. Akhir-akhir ini kepalaku pusing dan selalu dihantui oleh sosok Safitri yang menyeramkan. Padahal kenyataannya Safitri baik-baik saja di rumah.
Apalagi saat semalam aku mimpi Safitri dihabisi di kamar mandi. Bahkan mimpi itu seakan nyata. Nenek, Safitri mana? Kok nggak pernah keluar lagi? Ucap Gita membuyarkan lamunanku. Oh, Safitri ada tuh di rumah, jawabku seadanya. Oh gitu ya, soalnya udah nggak pernah lihat Safitri lagi. Terakhir aku lihat waktu malam minggu hujan-hujanan itu dia beli semen, ucap ibu Gita. Aku langsung mengerutkan keningku dan menatap ibu Gita dengan tatapan serius. Beli semen malam-malam? Tanyaku memastikan. Iya nek, dia beli semen 2 sak mungkin, kan lewat di depan. Malam itu aku dan Pak Ahmad lagi duduk di teras ini. Jadi kami melihat Safitri bawa semen pakai sweater putih. Mana basah lagi, dipanggil juga nggak menyaut. Mungkin nggak dengar kali karena hujan deras dan angin kencang saat malam itu, ucap ibu Gita tersenyum ramah kepadaku. Entah mengapa aku merasakan ada sesuatu di balik semua ini. Di mata Safitri juga seperti menyimpan kecemasan dan banyak rahasia. Lama-lama pusing juga pikiranku jika terus memikirkan itu. Namun jika Safitri membeli semen, berarti semen itu ia gunakan untuk di kamar mandi. Karena di kamar mandi telah ditimbun campuran semen yang baru. Oh gitu ya Git. Iya, Safitri emang beli semen buat kamar mandi, jawabku tersenyum, namun pikiranku masih terbayang-bayang atas semua kejadian aneh yang sering ku alami. Ini nek, tehnya diminum dulu ya nek, ucap Rizal. Ucapan kami terhenti saat Rizal datang membawa nampan berisi teh dan kopi. Ayo nek, diminum tehnya, ucap ibu Gita. Makasih Git, maaf lo ngerepotin, ucapku malu-malu. Iya, gak apa-apa nek, jangan sungkan kayak gitu. Ayo minum dulu tehnya, ucap Gita. Iya Git, makasih ya. Mumpung nenek tadi belum minum, ucapku sambil nyengir. Kami pun minum dan juga ngobrol ringan. Namun saat kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja, Nenek! Seseorang berteriak di seberang jalan. Tampak di sana sosok Safitri sedang berdiri di bawah pohon mangga seberang jalan rumah ibu Gita. Safitri, ada apa nak? Maaf ya nenek lama, ucapku menatap Safitri di seberang jalan. Gita, Rizal, maaf ya nenek pergi dulu. Assalamualaikum, ucapku terburu-buru. Waalaikumsalam. Nek, tunggu dulu, teriak Rizal mengejarku. Namun dengan sigap ibu Gita menarik tangan putranya dan masuk ke dalam rumah. Udah Jal, jangan diikuti, ucap ibu Gita menyeret putranya. Lelaki berusia 26 tahun itu menatap kepergianku yang menghampiri Safitri dengan tatapan penuh kecemasan. Ada apa Safitri? Tanyaku. Safitri tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah menatapku dengan tatapan sayu. Wajahnya juga terlihat pucat. Rambut panjangnya menjuntai dan menutupi sebagian wajahnya. Nenek, aku sayang nenek. Maafin aku nak, ucapnya tiba-tiba memelukku, namun badannya terasa sangat dingin. Fitri, kamu kenapa nak? Kok tiba-tiba begini sih? Ucapku membalas pelukannya. Aku merasa heran karena tiba-tiba Safitri bersikap seperti ini. Berbagai pertanyaan muncul di benakku. Nek Nurmia, nenek sedang apa di sini? Tiba-tiba seseorang memegang pundakku. Kemudian aku berbalik menatap orang itu. Ternyata itu adalah Fatima yang punya warung paling besar di kampung ini. Enggak apa-apa, ini aku lagi jalan aja sama Safitri, jawabku membuatnya mengerutkan dahi. Ah, Safitri? Mana nek? Dari tadi aku lihat nenek sendirian di sini sambil peluk-peluk pohon mangga. Makanya aku samperin nek, jawab Fatima dengan raut wajah kebingungan. Ada kok, ini
Jantungku nyaris berhenti, ucapanku juga terhenti. Saat aku menoleh ke arah Savitri, benar saja ternyata yang aku pegang hanyalah pohon mangga. Tiba-tiba saja tenguku seperti ada yang meniupnya, membuatku merinding hebat. "Maaf, aku duluan ya, Fat," ucapku terburu-buru. Nenek, tunggu nek," teriak Fatima, namun aku tak menghiraukannya lagi. Aku buru-buru pergi. Matahari telah meninggi, aku pun belum sarapan. Dan pagi ini aku tidak jadi berbelanja karena pikiranku terus melayang tentang Savitri. Jika tadi benar Savitri, lantas kemana dia pergi? Kenapa cepat sekali menghilangnya? Setelah Fatima datang, gumamku di sepanjang perjalanan hingga sampai ke depan rumah. Dari kejauhan aku melihat Savitri. Ia sedang menjemur sesuatu, sepertinya yang ia jemur adalah pakaiannya. Namun mataku fokus tertuju pada satu pakaian yang ia jemur, yaitu sweater berwarna putih. Loh, sweater itu seperti tak asing di penglihatanku. Tapi di mana ya? Batinku masih berdiri di tempat memperhatikan gerak-gerik Savitri menjemur pakaiannya. Aku terdiam beberapa saat hingga akhirnya aku kembali teringat. Oh iya, tunggu sebentar. Itu kan mirip seperti sweater yang dipakai wanita misterius yang menghabisi Savitri di dalam mimpiku semalam. Batinku dengan pikiran yang kacau. Dengan langkah pelan aku menghampiri Savitri yang sedang menjemur pakaian di pagi itu. Aku melangkah mendekati sweater putih yang ia jemur. Kemudian aku menatap sweater putih itu, membuat Savitri menatapku dengan tatapan sinis. Kemudian Savitri tersenyum melihatku. Namun senyuman Savitri sangatlah misterius, seperti sebuah seringai, membuatku merasa risih melihatnya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.